Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13. Mereka sangat manis. Fema menghampiri anak itu dan mengambil kedua tangannya. Sayang, Mama tidak pernah berniat sedikit pun untuk pergi. Mama akan tetap sama menjadi mama untuk kamu, Ferdo dan Marsa. Mendengar pengakuan langsung dari Fema, entah kenapa rasanya Jerry benar-benar ingin menangis. Lihatlah, air matanya saja sudah meluncur dari tempatnya. Melihat itu, Fema memberanikan diri memeluk anak itu. Tidak ada protes, tidak ada penolakan. Setelah dirasanya cukup, Fema mengusap air mata nakal yang mengganggu ketampanan si anak sulung itu. Hei, tubuhmu bahkan sedikit lebih tinggi dari Mama. Kenapa kamu cengeng? Jerry menggeleng kepala. Aku tidak menangis, hanya air mataku saja yang ingin keluar. Ya, Papa sayang, ayo jalan. Sesaat, Fema menatap kesal ke arah ponselnya. Jer, Papa dan Mama mau lunch di luar, mau ikut? Tidak perlu, aku akan pergi bersama teman-teman dan pelatih. 3 hari lagi aku akan tampil dalam pertandingan bela diri. Oke sayang, Mama ingat, kalau begitu, Mama duluan ya, Papa kamu tidak bisa menunggu lama. Iya, aku akan keluar sebentar lagi. Tidak apa kan, aku berada di sini? Iya, kamu boleh berada di sini selama apapun. Fema lalu pergi membawa perasaan bahagianya. Juan menunggu kedatangan Fema keluar dari butik. Pria itu bersandar di mobilnya dengan melipat tangannya di atas perut. Tak lupa, kacamata hitam bertengger di hidungnya yang lumayan mancung, menambah kadar ketampanannya. Dari balik kacamatanya, ia melihat wanitanya itu keluar dari butik dengan langkah kaki berlari kecil. Lihatlah senyuman istriku, begitu bersemangat melihatku. Kenapa berlari? Ada yang mengusirmu dari dalam sana? Papa sayang, sayang. Fema tersenyum semakin manis. Ia bahkan memeluk erat suaminya. Sudah kuduga, kamu merindukanku. Dia begitu terang-terangan di depan umum sekarang. Ayo masuk ke mobil. Para pekerjamu sedang menonton aksimu. Juan merasa tidak nyaman menjadi tontonan gratis. Benarkah? Ah, baiklah. Ayo masuk dulu ke mobil, ada yang pengen aku ceritakan. Kembali ke Jerry. Anak remaja itu sedang menatap foto keluarga yang ada di atas meja Mama Fema. Benar kata Ferdo, dia memajang foto ini, menyunggingkan senyum. Lalu Jerry mengusap salah satu wajah pada foto itu. Mama. Haruskah aku membiasakan diri dengan panggil dia Mama? Ferdo bergumam. Beralih ke wajah Marsa. Kenapa dia harus memberiku adik seperti ini? Sok imut, manja pula. Awas saja dia menyusahkanku ketika besar nanti. Jangan sampai Papa memintaku menjadi kakak yang baik dan harus menjaganya seperti Tuan Putri. Jerry masih bergumam dan kali ini setengah menggerutu. Di lain posisi. Apa, anak itu, jadi dia menemuimu dan mengatakan hal itu? Juan hampir hilang kendali setir mobilnya yang sedikit lagi menabrak trotoar saking terkejutnya. Sulit dipercaya anak pendiam sepertinya akan mengatakan hal konyol itu. Gumamnya. Apa, Papa sayang kok bilang konyol sih? Manis sekali Pah, dia sangat manis. Fema tersenyum membayangkan wajah tampan putra sulung itu. Kamu senang? Iya, bahkan sangat senang. Jadi untuk itukah dia menghampiriku tadi sambil berlari? Astaga, dengan pedenya aku mengira dia begitu merindukanku, konyol.
Bagaimana dengan Ferdo? Tanya Juan. Anak itu tidak ikut dengan kakaknya. Tunggulah, dia akan mendatangimu dan mengatakan kekonyolan lainnya. Ises, kau ini, Mama sayang, kau ini katamu? Protes. Hehe, Papa sayang. Pintar, itu terdengar menarik. Setelah melakukan kewajiban mengisi kampung tengah, Juan kembali melajukan mobilnya dan membawa istrinya ke hotel. Papa sayang, kita mau apa ke sini? Fema menatap bingung. Tentu saja untuk itu. Yang benar saja, ini masih tinggi hari. Tapi adik kecilku tiba-tiba merindukan sarangnya. Jika sudah begini, Fema bisa apa, menurut saja? Bukankah ini demi kelangsungan biduk rumah tangga mereka juga? Di kamar yang sama dengan yang waktu itu. Papa sayang ada saja. Kita punya kamar sendiri di rumah luas itu, kenapa lagi mesti kesini hanya untuk bercinta? Sayang, di sini tidak ada gangguan. Kalau di kamar kita, penuh resiko. Entah itu anak-anak, entah itu pelayan. Sangat mengganggu. Alasan, mana pernah anak-anak mengganggu kita selama ini? Yud, diamlah. Ayo kita mulai. Aku hanya ingin menikmati waktu berdua saja denganmu sayang. Juan mendekati istrinya. Tak ingin membuang lebih banyak waktu, Fema mengikuti permainan suaminya. Mama sayang, sepertinya aku sudah kecanduan akan dirimu. Juan berbisik. Itu bagus Papa sayang, jadi, kamu tidak akan menginginkan wanita lain dan hanya menginginkanku. Di tempat lain, Ferdo baru saja keluar dari gerbang sekolah. Paman Edi menjemputnya bersama Marsa. Kenapa lagi kau meminta dijemput Paman Edi? Papa yang minta Kak, ya kan Paman? Sang supir pun membenarkan. Baiklah kalau begitu. Sahut Ferdo terpaksa. Paman Edi kembali melajukan mobil. Teman beruang, apa kau bisa bermain musik? Tidak bisa, Kak. Kalau mau jadi adikku, kau harus bisa bermain musik sepertiku. Hah, apa itu harus, Kak? Marsa mengerutkan kedua alisnya. Iya, harus. Baiklah, Kak. Marsa akan belajar. Masa bodoh dengan hal lainnya. Demi pengakuan sebagai adik, Marsa harus rela melakukan apapun yang dikatakan sang kakak. Setibanya di kediaman mereka, Marsa dan Ferdo memasuki kamar masing-masing. Ferdo mengangkat gagang telepon yang berada di samping tempat tidurnya dan menghubungi Papa. Halo. Suara serak Papa menyapa. Papa, di mana? Papa baru bangun? Kenapa Boy? Apa Papa bekerja sambil tidur-tiduran? Papa tolong bantu Ferdo carikan pelatih musik untuk si teman beruang itu. Marsa maksudmu? Iya Pa, siapa lagi? Kenapa tiba-tiba? Ini bukan tiba-tiba, kalau dia mau jadi adikku, dia harus bisa bermain musik sepertiku. Jangan menyiksa adikmu Fer, kenapa tidak kamu saja yang mengajarinya? Ferdo bisanya bermain gitar Pa, Marsa pengen belajar piano. Baiklah, akan Papa carikan pelatihnya. Sudah mengganggu tidurku, bisanya menutup telepon tanpa pamit. Dasar anak tidak sopan. Juan menggerutu dan mengacak sedikit rambutnya. Kenapa Papa sayang? Fema menggeliat dari tidur siangnya dan memeluk tubuh suaminya. Si Ferdo menghubungiku dan meminta sesuatu yang sangat konyol. Apa dia pikir aku tidak akan pulang ke rumah? Dasar tidak sabar, Juan hanya bisa mengumpat anak keduanya itu. Sabar Papa sayang, begitulah anak-anak. Baru satu yang mengganggu tidurmu. Kamu sudah sekesal ini?
Ingat, masih ada 2 lagi. Membenarkan perkataan istrinya, Juan merasa tak enak hati. Maaf sayang, aku hanya sedikit kesal saja, karena istirahatku terganggu. Ia lalu membalas pelukan istrinya. Pa, sepertinya kita tidak perlu hadirkan anak keempat. 3 saja sudah lebih dari cukup kan? Tidak, aku mau tambah 1 lagi. Ayo kita cetak sekarang. Terus yang tadi itu apa namanya kalau bukan lagi cetak anak Juan? Kembali ke kediaman Barata, kakek mendatangi Ferdo di kamarnya. Kakek, tumben, langsung saja, kakek mau bertanya, apa kau tahu papa dan ibu tirimu itu hanya akan bersama selama 4 bulan? Apa? Itu artinya minggu depan wanita itu akan pergi dari kehidupan kita? Hah, kakek sedang bercanda, aku tidak percaya. Kau mungkin tidak peduli, tapi, saran kakek, berikan kesan baik padanya. Agar meskipun sudah terpisah nanti, dia masih mengingat kebaikanmu. Kenapa dia harus pergi? Bukankah dia baik-baik saja dengan papa? Itu kesepakatan awal pernikahan mereka. Lagi pula, kau dan kakakmu tidak sudi kan punya ibu tiri. Tanpa mengatakan apapun lagi, kakek sudah berada di luar kamar cucunya itu, membawa senyum jahilnya. Mendengar yang baru saja kakek ucapkan, membuat Ferdo lapar seketika. Ia menuruni tangga dengan hentakan kaki yang terdengar jelas. Belum lagi wajahnya hanya dihiasi oleh amarah penuh. Para pelayan yang dilewatinya menunduk hormat. Masakan apa ini Bisum? Rasanya tidak enak. Nak Ferdo, tapi mereka sudah membuatnya sesuai dengan resep masakan Nyonya. Bisum menjelaskan. Ferdo mulai marah tidak jelas. Jiwa premannya tengah mendominasi. Dia sangat lapar dan makanan yang ada tak sesuai dengan keinginan. Para pelayan terlihat ketakutan. Biar kata Ferdo masih anak-anak tapi dia juga bisa mengamuk saat marah. Dan tertawa terbahak-bahak saat senang. Berbeda dengan abangnya, Jerry. Buatkan yang rasanya persis seperti bikinan mamaku, apa kalian mengerti? Ferdo kembali membentak. Diam-diam seseorang merekam situasi ini dan mengirimnya pada Fema. Di perjalanan, Juan dan Fema hendak kembali ke pekerjaan masing-masing setelah puas dengan pergulatan panas mereka. Karena ponselnya menandakan adanya pesan yang masuk, Fema membukanya. Ternyata dari Nenik, pelayan pribadi si tuan muda kecil. Fema pun membuka video tersebut. Video itu berisi bentakan Ferdo terhadap para petugas dapur yang meminta masakan yang harus sama dengan rasa bikinan Fema. Juan dan Fema mendengar itu dengan sangat jelas. Buatkan yang rasanya persis seperti bikinan mamaku. Fema mengulang beberapa kali bagian itu dan tersenyum puas. Sayang, kenapa kamu mengulang terus kalimat bentakan anak itu? Berbeda dengan Juan yang terlihat kesal akan itu, Fema malah tersenyum senang. Dia terus saja mengulang video itu di bagian tertentu. Sangat senang mendengar Ferdo menyebutnya mamaku. Apa yang membuatnya menjadi tidak sopan seperti itu? Apa dia mulai kurang ajar karena aku sudah tidak pernah marah? Ada apa dengan 2 putraku hari ini? Mereka sangat manis. Fema meletakkan kedua tangannya di dada, sembari merem dan tersenyum membayangkan wajah tampan kedua remaja itu. Kau bahkan tidak peduli aku sedang kesal atas tindakannya. Para pekerja di dapur pasti juga sedang ketakutan. Kau malah tersenyum senang. Papa sayang, ayo lebih cepat, aku tidak sabar ingin memasak untuknya. Juan menggeleng heran. Kau tidak berperasaan sayang? Lihatlah kemacetan kota ini, ingin menerobos. Memangnya jalan raya ini milik kakekmu? Fema memicingkan mata. Papa sayang, kenapa aku merasa kau sedang cemburu pada anakmu?
Iya, benar, saking cemburunya. Aku akan menghajar dia begitu tiba di rumah. Papa sayang, jangan lupa, kamu ditunggu di ruang operasi 3 jam lagi. Fema mengingatkan. Astaga, aku hampir saja lupa. Tiba di kediaman Barata, Juan hanya mengantar istrinya itu pulang dan segera kembali ke rumah sakitnya. Fema segera menuju ruang makan. Benar saja, di sana si pangeran kedua tengah duduk di kursi makan dengan wajah tak berselera. Selamat siang Nyonya, sapa para pelayan yang ada di sekitar Ferdo. Anak itu hanya menatap meja makan. Ferdo, ada apa ini? Kenapa kamu murung? Tanya Fema, basa-basi. Aku sangat lapar dan mereka tidak memasak dengan benar. Rasanya tidak enak. Adunya, tanpa melihat ke arah Fema. Kekesalan yang menggunung di dadanya seketika mencair karena kehadiran Fema. Air mata anak itu kini keluar secara terang-terangan. Aku sangat lapar. Ucapnya lagi dengan nada sedikit bergetar menahan tangis. Fema tidak mengerti ada apa dengan Ferdo. Ia memberi kode kepada para pelayan untuk menyingkir dari sana. Menurut Fema, anak ini tidak hanya lapar tapi juga ada masalah lain yang melanda hati dan pikirannya. Fema mendekati Ferdo sembari menggeser salah satu kursi makan, lalu duduk bersebelahan dengannya. Tanpa menanyakan apapun, Fema berusaha menghibur anak itu dengan cara memeluk dan menepuk-nepuk punggung belakangnya. Fema sudah menyelesaikan acara memasak nasi goreng seperti yang diminta Ferdo. Karena anak itu sudah kembali ke kamarnya, Fema lalu mengantarkan makanan itu. Fema membuka pintu. Fer, ini makanannya. Tak ada sahutan dari Ferdo. Fema meletakkan piring nasi goreng tersebut di nakas samping tempat tidur anak itu lalu hendak pergi dari sana. Mama, Dek. Mama, Fema berbalik. Mama, panggilnya lagi. Fer, kamu barusan panggil Mama? Anak itu kemudian berdiri dari duduknya, lalu mengangguk ke arah Fema. Itu yang Tante sukakan, Tante maunya dipanggil Mama kan? Apa ini, dia sedang marah atau? Aku akan memanggil Tante dengan nama itu, jadi tetaplah di sini. Jangan pergi, jangan tinggalkan Papa dan tetaplah baik padaku dan kakak. Ucapnya dengan nada datar namun bergetar. Fema mendekati anak itu dan Fema memeluknya, memeluk hangat anak remaja tampan itu. Sayang, kita akan tetap bersama, tidak ada yang akan kemana-mana. Benarkah? Tanya Ferdo dengan nada yang kian bergetar nan serak. Iya, sayang, janji. Iya, janji. Ferdo kembali terisak. Ia merasa sangat takut kehilangan mama tirinya. Tapi ia lega karena mama sudah berjanji tidak akan pergi. Beberapa menit menangis dalam dekapannya, Fema meminta anak itu makan. Sayang, makan dulu ya, nanti keburu hilang enaknya masakan mama. Tapi disuapin, Ma. Apa, suapin? Dia terdengar lebih manja dari Marsa. Oke, Mama suapin ya. Fema dan Ferdo kini duduk berhadapan. Ferdo duduk di kursi dan posisi Mama di sisi tempat tidur. Ferdo begitu menikmati makanannya. Aku memang menganggapmu bayiku di saat membuatkan susu hangat penghantar tidurmu. Tapi aku tak menyangka saat ini harus menyuapimu seperti bayi. Fema tersenyum dalam hati. Sayang, nanti, minta maaflah pada pelayan dapur yang sudah kamu bentak-bentak tadi. Kasihan mereka, sepertinya mereka takut melihatmu.
Iya, aku akan meminta maaf jika itu yang Mama inginkan. Menjawab santai, kenapa Mama tahu tadi aku membentak? Apa Mbak Nenik memberitahunya? Tumpis. Di tempat lain, Jerry Barata. Anak remaja itu baru saja selesai mengadakan pertemuan dengan pelatih bela diri teman-temannya di salah satu kafe. Ia sengaja pulang tanpa meminta jemputan dan berjalan kaki saja. Hei, mau lari kemana kau? Suara seorang pria tiba-tiba mengagetkan Jerry. Kak, tolong kak. Seorang anak perempuan menghampiri Jerry dengan wajah ketakutan. Kau siapa? Si remaja dingin itu malah bertanya. Hei, kau, jangan kira bisa melindunginya. Bentak pria itu pada Jerry. Bukannya berlari kabur, Jerry dengan tenangnya bertanya. Kalian siapa? Hei, kami tidak punya waktu berkenalan denganmu. Gadis itu, serahkan dia. Jarak mereka kini cukup dekat. Jerry mengerutkan alisnya lalu menoleh pada gadis yang kini sedang memeluk lengannya erat. Heh, lepaskan aku, kau tidak dengar mereka memintamu? Silahkan bawa dia paman, aku juga tidak mengenalnya. Enak sekali Jerry memberi kode pada orang yang mungkin saja berniat jahat itu. Heish, gadis itu menghantam tinjunya kuat pada lengan Jerry lalu berlari untuk kabur dari sana. Hei, mau kemana kau? Urusan kita belum selesai. Kedua preman itu kembali mengejar anak perempuan itu. Apa, anak itu, dia meninju lenganku. Tunggu, kau harus membayar ini. Jerry pun ikut berlari menyusul gadis yang berlari ketakutan itu dan berhasil mendahului dua preman yang mengejarnya. Kemana anak itu? Dua preman terpaksa kehilangan jejak gadis itu. Jerry membawa gadis itu berlari melewati jalan tikus. Mereka terus saja berlari. Hingga sampailah mereka di suatu tempat yang terlihat aman. Gadis itu kembali melingkarkan tangannya pada lengan Jerry. Mereka berdua bersembunyi dengan napas ngos-ngosan karena habis berlari. Astaga, aku sangat lelah. Keluh Jerry, itu karena kakak membawaku berlari kencang. Tapi, terima kasih telah menyelamatkanku kak. Aku tidak menyelamatkanmu, aku ingin menuntutmu. Apa? Ganti rugi karena telah menyakiti lenganku. Gadis itu teringat akan apa yang dilakukannya tadi. Maaf kak, itu karena aku kesal kakak mau menyerahkanku orang jahat itu. Orang jahat? Kenapa kau berurusan dengan orang jahat? Mereka ingin menjahati temanku, lalu aku menolongnya. Jadi mereka mengincarku lagi. Hah, cuma hal seperti itu? Kukira apa? Hi, rese ya kakak ini. Kau sedang memakiku dalam hati? Gadis itu menggeleng kuat. Terlihat dari raut wajahmu. Setelah beberapa lama bersembunyi, keduanya baru sadar jika mereka mengenakan seragam sekolah yang sama. Ayo kita pergi dari sini, ajak Jerry. Kemana kak? Memangnya kau ingin menginap di tempat sepi ini? Aku akan pulang. Terserah kalau kau mau tinggal. Tunggu kak. Gadis itu mengejar Jerry dan kembali menempel di lengannya. Lepaskan tanganku. Tidak, aku masih takut. Lepas, cuma adikku yang boleh manja padaku. Kakak punya adik perempuan? Tentu saja ada. Apa dia cantik? Kau tidak bisa berpikir, aku ini tampan. Sudah pasti adikku cantik. Lebih cantik mana dibanding sama aku? Tentu saja adikku lebih cantik. Jerry menyunggingkan senyum di salah satu sudut bibirnya. Siapa namanya? Marsa. Marsa, apa dia menyukai beruang?
Kau terlalu banyak bertanya, diamlah. Bersambung.